warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada ibu-ibu semua. Marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya pada kita bersama, sehingga kita telah dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi aksi nyata 1.4 budaya positif CGP Angkatan 10 oleh Ibu Ovira Deviyanti SPDI. Selawat dan beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan buat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya sekolah. Kepada ibu kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya hormati, pagi ini kita berkumpul dalam rangka melaksanakan diseminasi modul 1.4 yang berjudul konsep-konsep budaya positif, yang merupakan rangkaian kegiatan yang dijalani di Angkatan 10. Jadi bersungguh sekali bermanfaat untuk kita semua. Sebelum lanjut dengan penjelasan oleh Bu Devi nanti, mungkin perlu kita pahami bersama bahwa kegiatan diseminasi ini adalah upaya menyampaikan informasi, proses, dan tujuan dari pembaharuan agar kita bisa sama-sama menerima
sama-sama memahami perubahan-perubahan yang beliau dapatkan di CGP, dan ini adalah salah satu bentuk penyampaian informasi tersebut. Jadi diseminasi ini ruang lingkupnya lebih kecil daripada sosialisasi. Kalau sosialisasi kita hanya terbatas penyampaian informasi kepada perubahan atas adanya inovasi di dalam pembelajaran atau dalam suatu proses agar tujuan pendidikan menjadi tercapai dan menjadi lebih baik. Baik Ibu-ibu sekalian, untuk tidak memperpanjang penjelasan di angkatan 10 dan ini baru sedang berproses, mudah-mudahan teman kita ada yang bisa terlanjut dengan kegiatan tersebut. Demikian saja informasi dari saya. Mudah-mudahan kegiatan ini sekali lagi membawa manfaat untuk kita semua. Demikian saja. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Inti pengembasan modul 1.4 budaya positif oleh CGP Angkatan 10 Kabupaten Solo, Ibu Ofira Devianti SPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama terhormati Ibu Kepala Sekolah, seterusnya kepada Ibu Bapak Majelis Guru SDN 15 Marapanas. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia beliau kita dapat berkumpul dalam rangka menyampaikan modul 1.4, yaitu konsep-konsep budaya positif. Dan seterusnya selawat berkat salam kita hadiahkan kepada junior kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga ke zaman kecerdasan seperti yang telah kita rasakan pada saat sekarang ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan kepada semua majelis guru yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk menyampaikan hasil pendidikan CGP pada modul 1, yaitu tentang budaya positif. Materi pada modul 1.4 ini yaitu yang pertama sekali adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan. Apa itu disiplin positif? Apa itu disiplin positif? Ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita adalah kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan kata hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar disiplin positif tidak harus dengan hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali.
Jadi di dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebenarnya tidak seperti itu. Sesuai kata Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Artinya kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Itu pemikiran Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Jadi disiplin positif itu berarti adalah proses pembelajaran, merupakan suatu pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif bertujuan membentuk karakter anak tanpa hukuman. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain adalah kepatuhan, membuat ketidaknyamanan. Nah, itulah yang kita rasakan selama ini. Disiplin kita katakan patuh kepada peraturan, tapi sebenarnya tidak. Menurut teori motivasi oleh Diana Gansen dalam bukunya Restitusi Skor Disiplin menyatakan ada 3 perilaku manusia untuk disiplin positif. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Terus disiplin positif yang kedua yaitu teori motivasi hukuman dan penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama, motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu contohnya untuk menghindari hukuman, untuk menghindari ketidaknyamanan. Kalau dia melanggar, dia akan hukum. Itu adalah motivasi eksternal dari perilaku disiplin manusia. Yang kedua yaitu motivasi eksternal. Motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalnya kalau dia disiplin
disiplin datang tepat waktu, dia akan mendapat hadiah. Itu motivasi perilaku manusia yang datang dari dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia yaitu motivasi internal atau tujuan positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa kalau saya tidak disiplin. Nah, seperti itu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Setelah itu disiplin positif atau mendisiplinkan anak tanpa ancaman. Yang pertama, bukan membiarkan anak melakukan apa yang mereka mau, bukan menghukum dengan memukul atau membentak. Yang ketiga, membantu anak mengembangkan kontrol diri sepanjang waktu. Yang keempat, mengajari anak bagaimana membuat keputusan yang baik. Yang kelima, mengajarkan sikap respek anak terhadap perasaan orang lain. Jadi itu cara mendisiplinkan positif anak tanpa ancaman. Kalau bisa kita seperti ini yang kita lakukan kepada anak untuk mendisiplinkan positif. Perbedaan hukuman konsumsi dan restitusi. Kalau hukuman, murid menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya anak belajar taat peraturan. Dan anak bisa belajar dengan memecahkan masalah. Dampak pada murid, anak yang belajar menyembunyikan kesalahan, dampaknya pada murid adalah marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, dan tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Kalau anak yang belajar taat peraturan, dia akan kehilangan hak waktu jeda seorang diri atau penahanan. Yang anak yang belajar memecahkan masalah, anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Jadi hukuman atau konsekuensi kita sebagai guru, kalau tindakan guru misalkan hukumannya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu kesalahannya. Jadi kepada bapak, kepada ibu itu apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Kalau contoh lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Yang keempat, murid-murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Itu bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. 100 untuk Ibu Mela ya. Ya, nanti kasih hadiah. Jadi penghargaan setelah kita memilih hukuman, konsekuensi, dan yang mengharapkan penghargaan. Penghargaan ini berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Jadi pengaruhnya itu dalam jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung
dalam penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut. Jadi kalau berupa penghargaan ini kesimpulannya tidak efektif. Jika tidak mendapatkan maka akan kecewa. Penghargaan merusak hubungan. Jika seseorang murid diberi penghargaan, maka murid yang lain akan kecewa. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan bekerja hanya karena diberi penghargaan. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Jika sudah dijanjikan suatu hadiah, maka kreativitas tidak seperti yang tidak dijanjikan. Penghargaan menghukum sistem ranking yang membuat anak yang tidak mendapat ranking menjadi terhukum. Nah, itu imbas dari modul positif nomor 2. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Yang pertama yaitu untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu untuk penguasaan. Yang ketiga untuk kasih sayang dan diterima. Yang keempat yaitu kesenangan. Dan yang kelima yaitu kebebasan. Itu adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Dan yang keempat, restitusi 5 posisi kontrol. Menurut Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia, yaitu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Apa itu 5 posisi kontrol kita sebagai guru? Yang pertama, sebagai penghukum. Sebagai penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menerapkan posisi hukuman akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, atau kamu selalu salah, atau selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi itu kata-kata kita di dalam mendidik sekarang diponis sebagai posisi kita sebagai penghukum anak. Dan posisi kontrol kita yang kedua yaitu penghukum. Yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Pada posisi ini kita sebagai guru bersuara lemah lembut. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi kita membuat anak merasa bersalah. Rasa nada suara kita yang halus, sedih, atau bahasa tubuh kita mendapatkan anak pada anak dan lesu. Hasil dari sikap kita membuat anak merasa bersalah. Kemungkinan murid akan bersalah, namun sangat berbahaya karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Akibatnya bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi kalau kita berada pada posisi membuat anak merasa bersalah, anak akan bisa menyakiti dirinya sendiri atau menyakiti orang lain. Dan posisi kontrol yang ketiga yaitu kita sebagai teman kepada anak. Posisi kita biasanya guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Guru berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak?
sebagai teman, nada suara ramah, akrab dan bercanda bahasa tubuh, merapatkan pada anak dan mata dan senyum jenaka. Kalau posisi kita sebagai teman kepada anak, maka anak akan merasa senang dan akrab dengan guru. Namun, hal ini juga ada negatifnya. Siswa tersebut akan tergantung kepada guru. Selanjutnya, posisi kontrol kita sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Sanksi atau konsekuensi apa? Suara kita sebagai pemantau yaitu juga dasar. Bahasa tubuh kita formal. Hasilnya dari guru kita sebagai pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Namun, murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu melaksanakan konsekuensi yang telah disepakati. Jadi, posisi kontrol kita yang keempat yaitu sebagai pemantau. Dan yang terakhir, 5 posisi kontrol kita yaitu sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer akan berkata, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kalau posisi kita sebagai manajer, nada suara kita tulus, bahasa tubuh kita tidak kaku, dan kita juga akan mendekatkan diri ke murid. Jadi hasil kita sebagai manajer fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan yang dihadapinya, tentu dengan bimbingan kita sebagai guru. Jadi ibu-ibu, kita berada pada posisi kontrol yang keberapa saat ini yang telah biasa kita lakukan? Apakah sebagai manajer, apakah sebagai pemantau, apakah sebagai teman, dan apakah sebagai pembuat rasa bersalah, atau kita sebagai penghukum? Kita tahu jawaban pada diri kita masing-masing. Jadi dari 5 posisi kontrol ini, mana yang bagusnya? Jadi pemantau nggak? Posisi Pemantau. kita sebagai yang mana yang bagus? Dari 5 posisi kontrol, Pemantau. teman atau manajer? Teman. Sama dengan manajer. Kalau kita di sekolah sebagai manajer tidak banyak uang, tapi banyak ilmu dan pengalaman. Uang kita di akhirat menghasilkan anak yang bertanggung jawab. Itu posisi kontrol. Yang terakhir yaitu keyakinan kelas. Sebelum kita tahu diri kita sebagai posisi manajer, posisi pembuat rasa bersalah, lebih banyak kita biasakan dulu membuat keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini sama dengan kita menerapkan peraturan, tapi tidak menghukum kesepakatan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas, kita akan memulai dengan memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa
tidak peraturan kelas. Nah, seperti itu. Kalau keyakinan kelas, kesepakatan, kita sepakati bersama. Tapi kalau peraturan itu datang dari kita rasanya kalau peraturan. Jadi kalau keyakinan kelas berasal dari siswa. Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya suatu budaya positif? Jadi nilai-nilai keselamatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan yaitu nilai-nilai kebaikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Nilai-nilai keselamatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan yaitu nilai-nilai kebaikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Nilai-nilai tersebut bisa berupa keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip keselamatan dan kesehatan. Dari sanalah kita ambil untuk keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi prosedur membuat keyakinan kelas yaitu pertama-tama kita mempersilahkan murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. 2. Mencatat semua masukan-masukan murid di papan tulis. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas serta gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Contoh, jangan berlari, kelas diganti dengan menjadi berjalanlah di kelas. Nah, itu contoh kalimat yang kita susun sesuai dengan nilai-nilai positif. Kalimat negatif kita ganti dengan kalimat positif. Yang kedua yaitu setelah keyakinan kelas dibuat, maka minta seluruh warga kelas menandatangani keyakinan kelas tersebut. Setelah ditandatangani, keyakinan kelas selanjutnya dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Dan materi positif yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini maksudnya adalah kita di dalam menyelesaikan permasalahan anak. Apabila anak kita bermasalah, kita berusaha menyelesaikan permasalahannya dengan cara segitiga restitusi. Apa saja segitiga restitusi itu? Yang pertama sekali kita melakukan menstabilkan identitas anak. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, baru kita menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas yaitu berbuat salah tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak jika pernah melakukan kesalahan seperti itu kata-kata kita kalau pertama sekali menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah dengan contohnya kata-kata kita. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan setelah itu baru kita menanyakan keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati dan akan dijawab oleh anak? Dan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan pengimbasan modul 1 di tempat budaya positif oleh CGP Angkatan 10 oleh Ibu Opira Devianti. Maka berakhir pula acara kita pada pagi ini. Saya sebagai moderator, atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.